Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di YouTube channel Makarios Mission. Harapan saya kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan dalam berkat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Saat ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang setia pada janjimu. Kami bersyukur oleh karena kasih setiamu dan rahmatmu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kini saatnya ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa, tolonglah kami. Berikan sikap hati yang benar bagi kami belajar firman-Mu melakukannya. Supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Pakailah hamba-Mu, sembunyikan hamba di balik salib kemuliaan-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil atau saya ambil di dalam Mazmur pasal 18. Mazmur 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mazmur 18 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ayat 2, ia berkata, Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baiknya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di saat seseorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Yohanes 1 ayat 12 mengatakan seberapa banyak orang yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ketika kita percaya, maka status atau hubungan kita dengan Allah pencipta langit dan bumi, dia jadi bapa dan kita jadi anak. Ini bicara soal hubungan keintiman sebenarnya dibutuhkan. Jadi hubungan antara bapa dan anak, dan yang paling nikmat dalam kehidupan seperti ini adalah persekutuan yang intim. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oleh karena itu tema khotbah saya pada saat ini adalah membangun keintiman dengan Tuhan. Tetapi yang sangat menarik hati saya ketika membaca Mazmur 18 ayat 1 sampai 7, saya mendapat satu kesimpulan, yaitu pengalaman hidup yang berat dapat membuat kita semakin intim dengan Tuhan. Jadi justru pengalaman hidup yang berat ini yang dapat atau memungkinkan kita lebih intim dengan Tuhan. Coba kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan tadi. Perhatikan ayat 2. Sebuah ungkapan hati yang menggambarkan kualitas hubungan yang luar biasa antara pemazmur dengan Tuhan. Dia katakan, ia berkata, Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Inilah ungkapan perasaan yang luar biasa yang menggambarkan hubungannya yang begitu intim, yang begitu dekat dengan Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana sehingga pemazmur dapat memiliki hubungan yang begitu dekat, yang begitu akrab, yang begitu intim dengan Tuhan? Jawabannya ialah karena pengalaman hidup yang berat yang dialami oleh pemazmur dijalaninya bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Seperti saya katakan tadi di atas, pengalaman hidup yang berat dapat membuat kita semakin intim dengan Tuhan. Pertanyaannya, mengapa pengalaman hidup yang berat dapat membuat kita semakin intim dengan Tuhan? Dari pembacaan kita melihat ada 3 hal, ada 3 alasan mengapa pengalaman hidup yang berat justru dapat atau memungkinkan kita bisa intim dengan Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena yang pertama, di dalam pergumulan kehidupan atau dalam pengalaman-pengalaman hidup yang berat ini, kita akan mengalami perlindungan Tuhan. Karena Tuhan melindungi kita. Saudara-saudara, ungkapan-ungkapan yang dikatakan di sini, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku, Allah gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku. Saudara-saudara, ini menjelaskan tentang perlindungan, tetapi perlindungan yang sifatnya sangat intim. Mungkin kalau digambarkan, induk ayam dengan anak-anak ayam ketika hujan atau ketika mau tidur, berlindung atau bernaung di kepak sayap induk ayamnya. Jadi dapat digambarkan tentang perlindungan yang dialami oleh pemazmur ini adalah perlindungan di mana Tuhan betul-betul ada dekat dengan dia dan membuat dia merasa aman. Pengalaman hidup yang berat memungkinkan kita semakin akrab dengan Tuhan karena Tuhan melindungi kita dengan cara yang luar biasa, yang ajaib, yang menjelaskan kedekatan hubungan. Yang kedua, oleh karena pengalaman hidup yang berat, Tuhan menguatkan di saat kita begitu lemah, ketika kita tak berdaya, ketika tidak bisa berbuat apa-apa. Di sini pemazmur katakan ayat 5-6, tali-tali maut telah meliliti aku dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ini menjelaskan tentang apa? Ini menjelaskan tentang dia begitu dekat dengan maut, terancam nyawanya. Dalam kondisi seperti ini dia merasa tak berdaya, merasa tak mampu, dia merasa bahwa betul-betul dia sungguh-sungguh tidak bisa buat apa-apa. Dan di waktu itulah dia mendapat kekuatan daripada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, dalam pengalaman kehidupan Rasul Paulus, khususnya di surat Roma pasal 8, Paulus tuliskan begini, 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan kata lain apa? Justru ketika tak berdaya seperti itu, Tuhan ada dan berikan kekuatan. Roh Kudus yang dalam kita juga memberikan kekuatan, bahkan membantu kita. Kadang kita tidak bisa berkata-kata, kita sudah tidak mampu berucap, hanya air mata saja. Dan apakah yang dilakukan Roh Kudus? Dia membantu kita berdoa, menyampaikan dan keluhan-keluhan tak terkatakan. Dalam 2 Korintus pasal 12, 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 khususnya, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahan ketakberdayaan kita, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dan Rasul Paulus di jemaat Filipi pasal 4 ayat 13, dia katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita tak berdaya, kita lemah, tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan. Itulah sebabnya masa-masa sulit adalah masa-masa di mana kita tak berdaya. Justru masa-masa itu kita memiliki kesempatan untuk mendapat kekuatan yang sempurna daripada Tuhan. Alasan yang ketiga, mengapa masa-masa sulit, pengalaman-pengalaman hidup yang sulit, yang sukar, bisa membuat kita semakin akrab dengan Tuhan. Karena di saat seperti itulah Tuhan mendengar ketika kita berteriak. Tuhan mendengarkan kita. Dalam ayat yang ke-7, ketika aku dalam kesesakan. Jadi betul-betul dia tak berdaya, dia kesesakan. Saudara tahu orang yang sesak tidak bisa bernafas. Dalam kesesakan seperti ini, dia berseru-seru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong.
Ia mendengarkan, dia mendengar suaraku dari baitnya. Tuhan mendengar. Tuhan mendengar. Ketika kita menjerit, berteriak, minta tolong, dia mendengar. Karena Yesus sendiri telah memberikan penawaran dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, kalau Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa sulit, kalau Tuhan mengizinkan kita memasuki lembah kekelaman, kalau Tuhan mengizinkan kita berjalan di padang gurun yang tandus, kering tiada berair, kalau Tuhan mengizinkan kita mengarungi lautan yang penuh dengan badai tofan yang dahsyat, ingatlah itu kesempatan kita bisa semakin akrab, bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Karena apa? Karena di saat-saat itulah Tuhan melindungi kita. Dia membawa kita di kepak sayapnya. Di saat-saat seperti itulah dia menguatkan kita. Di saat-saat seperti itulah dia mendengar ketika kita menjerit, bahkan cerita terlemah sekalipun. Tuhan mendengar. Karena itu jangan bersungut ketika badai kehidupan menerpa kita, atau masa-masa sulit ada bersama dengan kita. Jangan bersungut, tapi bersyukurlah, karena kesempatan itulah kesempatan kita bisa mengalami Tuhan dan semakin akrab dengan Tuhan. Yesus dia gunung batu kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Kiranya firman Tuhan ini akan terus meneguhkan dan menguatkan kita sekalian. Ajaib Tuhanku, Yesus Juru Selamat. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami belajar dari firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau kadang-kala mengizinkan kami untuk berjalan di lembah kekelaman. Kadang-kala Engkau mengizinkan kami untuk menapaki dan berjalan di padang gurun yang tandus, kering tiada berair. Kadang-kala Engkau mengizinkan kami untuk mengarungi lautan kehidupan yang penuh dengan badai topan yang bergelora. Tetapi kami bersyukur dari firman-Mu kami belajar bahwa justru dalam pengalaman-pengalaman kehidupan yang berat, kami bisa lebih dekat dengan Tuhan. Kami bisa lebih akrab dengan Tuhan, lebih intim dengan-Mu ya Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau selalu mendengarkan kami. Engkau selalu memberikan perlindungan sempurna bagi kami. Kami bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur karena Engkau setia dan tidak pernah meninggalkan biarkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan biarlah Tuhan akan melihat pergumulan dari saudara-saudara yang telah mengikuti dan sedang mengikuti khotbah ini atau renungan firman Tuhan ini. Ketika mereka di tengah-tengah pergumulan ini, biar ada rasa syukur yang mendalam karena Engkau melindungi, Engkau ada bersama-sama, Engkau selalu mendengar cerita anak-anak-Mu. Terima kasih, kami bersyukur berdoa untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Pada kesempatan ini
Kiranya Tuhan akan terus memberkati kita sekalian, dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran kita sekalian. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus sumber segala berkat memberkati kita sekalian. Amin.